wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadilah, mahasiswa Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang individu dan masyarakat. Pengertian individu menurut ahli. Yang pertama, menurut Martin Luther, individu berasal dari kata individuum, yaitu satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Raga merupakan bentuk jasad manusia yang khas yang dapat membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, sekalipun dengan hakikat yang sama. Rasa merupakan perasaan manusia yang dapat menangkap objek, gerakan dari benda-benda isi alam semesta atau perasaan yang menyangkut dengan keindahan. Rasio atau akal pikiran merupakan kelengkapan manusia untuk mengembangkan diri, mengatasi segala sesuatu yang diperlukan dalam diri tiap manusia, dan merupakan alat untuk mencerna apa yang diterima oleh panca indera. Selanjutnya ada rukun atau pergaulan hidup. Merupakan bentuk sosialisasi dengan manusia dan hidup berdampingan satu sama lain secara harmonis, damai, dan saling melengkapi. Rukun inilah yang dapat membantu manusia untuk membentuk suatu kelompok sosial yang sering disebut masyarakat. Menurut Vini Agustia, merupakan suatu kesebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Manusia selaku individu, kata manusia berasal dari kata manu, bahasa Sanskerta, atau mens, bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau homo, bahasa Latin yang berarti manusia. Istilah individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum yang artinya sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi atau suatu kesatuan yang terkecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Setiap individu mempunyai ciri khas yang berbeda dengan individu lainnya, yaitu seperti bentuk fisik, kecerdasan, bakat, keinginan, perasaan, dan memiliki tingkat pemahaman tersendiri terhadap suatu objek. Jadi individu adalah kondisi internal dari seorang manusia yang berfungsi sebagai subjek. Manusia selalu individu mempunyai 3 naluri, yaitu naluri mempertahankan kelangsungan hidup. Naluri mempertahankan kelangsungan hidup telah menimbulkan berbagai kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makan, minum, dan perlindungan. Yang kedua, naluri untuk mempertahankan kelanjutan kehidupan keturunan. Naluri untuk mempertahankan keturunan menuntut adanya kebutuhan akan rasa aman, baik dari gangguan cuaca yang tidak nyaman, binatang liar, atau manusia lain. Naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Setiap manusia mempunyai naluri untuk ingin tahu tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. Manusia selaku makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi sepenuhnya manusia tergantung kepada individu lain. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar membaca, belajar membuat sesuatu, dan sebagainya, memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Peranan dan fungsi individu. Yang pertama, manusia sebagai individu. Individu dalam bahasa Prancis berarti seseorang. Ya, kata ini mengacu pada manusia atau satu orang manusia. Berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kata sifatnya individual, menunjuk pada suatu orang dengan ciri-ciri khas yang melekat pada dirinya dan sekaligus untuk membedakan dengan masyarakat. Ciri-ciri watak orang individu yang konsisten yang memberikan kepada identitas khusus disebut sebagai kepribadian. Yang kedua, individu dan konteksnya dalam masyarakat. Manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu lain yang sekaligus mematangkannya untuk menjadi pribadi. Proses dari individu untuk menjadi pribadi tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya, tetapi juga oleh kelompok sekitarnya. Dalam proses untuk menjadi pribadi, individu dituntut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia berada. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan fisik dan fisik. Yang ketiga, individu dan kelompok sosial. Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok sebenarnya bukanlah sekedar suatu naluri atau keperluan yang diwariskan secara biologis semata-mata. Akan tetapi, kenyataannya manusia berkumpul sampai batas-batas tertentu juga menunjukkan adanya suatu ikatan sosial tertentu. Mereka berkumpul dan saling berinteraksi satu sama lain.
Interaksi antar manusia merupakan suatu kebutuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Individu yang satu pasti akan membutuhkan individu yang lain, karena seorang individu tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan individu lain. Jadi kehidupan berkelompok merupakan kebutuhan mutlak. Maka timbullah kelompok-kelompok sosial atau social group di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Yang keempat, interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok manusia maupun orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial dapat terjadi karena adanya komunikasi. Jadi komunikasi di sini sangatlah penting artinya. Komunikasi berarti seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain baik berwujud pembicaraan, gerak, maupun sikap. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat. Perubahan yang terjadi tidak selalu sama, ada yang lambat, evolusi, dan ada yang cepat, revolusi. Ada beberapa alasan dasar manusia selaku mencari orang lain, terutama adalah dorongan biologisnya seperti 1. Dorongan untuk makan, 2. Dorongan untuk mempertahankan diri, dan 3. Dorongan untuk melangsungkan keturunannya atau jenisnya. Dorongan tersebut menggambarkan bagaimana individu dalam perkembangannya sebagai seorang makhluk sosial di mana antar individu merupakan satu komponen yang saling ketergantungan dan membutuhkan. Sehingga komunikasi dalam masyarakat ditentukan oleh peran oleh manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, artinya sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Pengertian sekelompok manusia di sini tidak mempunyai batas yang jelas. Harus beberapa orang, tetapi jumlahnya minimal 2 orang. Anderson dan Parker menyebutkan bahwa masyarakat adalah adanya sejumlah orang tinggal dalam suatu daerah tertentu, mengadakan hubungan satu sama lain, saling terikat satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama, merupakan suatu kesatuan sehingga mereka mempunyai perasaan solidaritas, adanya saling ketergantungan. Masyarakat merupakan suatu sistem yang diatur oleh norma-norma aturan tertentu dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Surjono Sukamto, beberapa ciri masyarakat perkotaan yang menonjol adalah kehidupan beragama kurang karena disebabkan adanya cara berpikir yang rasional yang berdasarkan pada perhitungan-perhitungan eksak, dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Banyak peluang mendapat kerja daripada orang desa. Jalan pikiran yang rasional menyebabkan interaksi sosial berdasarkan kepentingan daripada faktor pribadi. Jalan kehidupan yang cepat mengakibatkan pentingnya faktor waktu. Perubahan sosial tampak jelas dan cepat sebagai akibat terbukanya pengaruh dari luar. Status dan peran individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran atau role dan kedudukan atau status yang berbeda. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi tertentu. Sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang dalam kelompok. Mengingat setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam, maka setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam, maka setiap individu dapat berstatus dan berperan di kelompok sesuai dengan kepentingan itu. Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat ada 2 macam. Yang pertama, ascript status, yaitu kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Yang kedua, achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.